مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Apa kabarku anak-anakku? Apa kabarnya anak-anakku sekalian yang Bapak cintai di rumah? Semoga kabar hari ini kita semua sehat walafiat. Berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan KKGA Kecamatan Lemahungku Kota Cirebon. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai kelas 2, hari ini kita semua akan belajar tentang kerjasama dan tolong menolong. Sebelum kita menginjak ke pelajaran, ke materi, anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak Ahmad Said Abdul Rashid, mengajar di SDN Karanganom 2 sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum kita menginjak ke pelajaran, seperti biasa, kita sebagai umat Islam harus selalu menjaga kesehatan atau protokol kesehatan, karena keadaan masih dalam pandemi COVID-19. Seperti protokol kesehatannya yaitu: 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian berwudu, terus makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Setelah itu social distancing, menjaga jarak, dan berolahraga setiap pagi dan sore agar badan kita sehat, bugar. Kemudian ketika kita ingin bepergian keluar rumah, sebaiknya kita menggunakan masker agar terhindar dari virus COVID-19. Setelah semuanya protokol kesehatan kita lakukan, kita laksanakan, tidak lupa sebagai umat Islam atau Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib berdoa setiap menit, setiap waktu, setiap detik, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menjaga protokol kesehatan dalam pandemi COVID-19, anak-anakku Bapak yang Bapak cintai, kelas 2, untuk mempersiapkan pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran hari ini, mangga anak-anakku yang Bapak cintai di rumah, silakan dipersiapkan bukunya, pulpennya, pensilnya, penghapusnya, juz amanya atau Al-Qur'annya. Ya, sudah siapkah anak-anakku sekalian yang Bapak cintai di rumah? Kalau sudah siap, ayo kita sama-sama belajar, menyimak pelajaran yang akan kita mulai. Sebelum kita belajar, ya, sebagai umat Islam wajib berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar, kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, anak-anakku yang Bapak cintai,
Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Semoga kita semua dalam pembelajaran hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Ya anak-anakku sekalian, materi hari ini seperti materi minggu yang lalu. Ya, Bapak sudah menerangkan materi tentang kerjasama atau pembelajaran tentang kerjasama dan tolong menolong. Ya, setelah itu hari ini kita coba menyimak, mempelajari. Nah, sebelum ke materi, kita sama-sama seperti biasa literasi membaca Al-Quran atau membaca juz amma. Mari kita sama-sama anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Hari ini literasinya tentang atau surat Quran An-Nas, surat An-Nas ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita sama-sama baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, artinya ya Allah, katakanlah aku berlindung kepadamu, kepada Tuhan manusia atau Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, rajanya manusia, sembahannya manusia, daripada kejahatan bisikan setan yang apabila bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, daripada jin dan manusia. Itu arti dari surat An-Nas. Anak-anakku yang Bapak cintai, hari ini tujuan pembelajaran hari ini seperti tujuan pembelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang kerjasama dan tolong menolong melalui tayangan PowerPoint atau video. Anak-anakku sekalian, satu, mampu atau memahami sikap kerjasama dan tolong menolong dengan baik dan benar. Yang kedua, mencontohkan sikap kerjasama dan tolong menolong dan saling tolong menolong dengan baik dan benar. Ya anak-anakku sekalian, coba kita simak video pembelajaran hari ini. Yang kita bahas adalah tentang kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Pekerjaan yang kita lakukan bersama-sama itu sangat indah dan bisa sangat menyenangkan. Apabila kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama, maka kita bisa menyelesaikan dengan terasa ringan. Kerjasama bisa dilakukan dengan anggota keluarga, teman, dan bisa dengan sesama tetangga. Kerjasama dengan anggota keluarga seperti membantu orang tua, menyapu, membersihkan rumah, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa meringankan beban orang tua. Selanjutnya, kerjasama di sekolah seperti belajar bersama, mengerjakan tugas dari guru secara bersama-sama. Kerjasama dengan sesama tetangga seperti kerja bakti bersama-sama untuk membersihkan lingkungan di sekeliling rumah kita, membersihkan got, selokan, membersihkan rumput-rumput yang ada di halaman rumah, dan lain sebagainya. Kerjasama dengan teman-teman di sekolah seperti membersihkan dan merapikan kelas, menyapu halaman,
dan mengerjakan tugas sekolah yang lain. Asal kerjasama itu tidak dalam urusan dosa, seperti kerjasama dalam hal tawuran, mencuri, mencontek saat ulangan, itu kerjasama yang tidak diperbolehkan. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Maksudnya adalah makhluk yang harus hidup dengan kerjasama. Manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang harus saling membantu dan bekerja sama dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pasti manusia atau kita membutuhkan bantuan orang lain. Dengan bekerja sama, itu ada unsur membantu orang lain. Bekerja sama adalah perintah agama, dan pasti orang yang melakukan akan mendapatkan pahala dari Allah. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan, mereka itu satu sama yang lain saling melindungi. Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Yang kedua, tentang tolong menolong. Tolong menolong adalah perbuatan terpuji yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, kita harus menolongnya. Jika ada orang minta tolong, kita harus menolongnya. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia. Kita harus memiliki sikap tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan tidak boleh melakukan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Tolong menolong adalah kebaikan, seperti meminjami pensil atau ballpoint teman yang hilang, membantu teman yang kebetulan tidak diberi uang saku oleh orang tuanya, dan lain sebagainya. Sedangkan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan seperti ikut tawuran antar teman, membantu teman dalam berbohong kepada guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya, anak-anak habis ini melihat video cerita tentang perilaku tolong menolong dan kerjasama. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolong teman. Putih, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Hopimpah, 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 hopimpah. Putih jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas.
Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Aku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Di plester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah gunanya teman. Ya, demikianlah anak-anakku yang Bapak cintai. Video pembelajaran hari ini, apakah sudah paham? Yang tadi Bapak tayangkan video pembelajaran hari ini tentang kerjasama dan tolong-menolong. Berikutnya anak-anakku yang Bapak cintai, telah menyimak pembelajaran hari ini, kesimpulan yang kita dapat hari ini yaitu pertama, kerjasama artinya bekerja bersama-sama. Yang kedua, tujuan kerjasama yaitu saling membantu satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Yang ketiga, menolong. Apa itu menolong? Menolong artinya membantu dan meringankan beban orang lain. Yang keempat, contoh menolong dalam hal kebaikan. Yang A, memberi sedekah kepada fakir miskin. Yang B, menyantuni anak yatim. Yang C, menjenguk teman yang sakit. Yang D, mengajak teman belajar bersama. Yang E, membantu teman yang kesusahan. Kemudian yang kesimpulan yang terakhir yang kelima, contoh menolong yang tidak diperbolehkan. A, memberi contekan saat ujian sekolah. B, membantu teman membolos sekolah. C, membantu teman mencuri mangga atau mencuri barang orang lain. Yang D, yang terakhir, membantu teman berkelahi. Jare wong Jawa gulet. Ya, itu tidak boleh. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Ya. Kemudian pembelajaran hari ini ada nggak? Ya, pembelajaran hari ini kita sudah simak, sudah kita pelajari, kita sudah dengarkan. Alangkah baiknya seperti biasa kita wajib setelah belajar kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Kalau menurut agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama berdoa. Ayo kita berdoa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka
ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Yang artinya, anak-anakku sekalian, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya. Wahai Tuhan pemelihara alam, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara alam. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.